manajer selaku pengelola perusahaan ini memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan prinsipal yang memiliki informasi yang terbatas. Dan cara untuk menurunkan adanya agency problem dengan mengeluarkan agency cost yang dibagi menjadi 3, yaitu monitoring cost, billing cost, serta residual loss. Dan penerapan good corporate governance pada perusahaan ini dipercaya dapat menurunkan adanya agency cost. Selanjutnya terkait dengan apply theory. Apply theory dalam penelitian ini akan membahas terkait dengan manajemen laba yang merupakan wewenang yang dimiliki manajer dalam memilih kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan pelaporan laba tertentu. Dan untuk perhitungan manajemen laba dalam penelitian ini akan menggunakan discretionary accrual model Kotari, di mana model ini merupakan modified Jones model, penyempurnaan modified Jones model dengan menambahkan aset. Internet rumah belum mana ya? Return on asset belum bisa. Untuk modal perusahaan. Yang di bawah bisa. Good corporate governance yang dipraktikkan dengan kepemilikan manajerial yang merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak-pihak dalam perusahaan yang berperan langsung dalam pengambilan keputusan perusahaan. Selanjutnya dipraktikkan dengan kepemilikan institusional yang merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi institusional untuk memonitoring setiap keputusan diambil oleh manajer. Yang ketiga itu yang dipraktikkan dengan komisaris independen yang merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemakaian yang bisa mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen. Selanjutnya dipraktikkan dengan komite audit yang merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan tugas pengawasan serta pengendalian guna menjamin laporan keuangan. Apply theory selanjutnya terkait dengan leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban di atas nggak hidup. Dan apply theory selanjutnya terkait dengan size yang merupakan pengklasifikasian besar kecil perusahaan. Selanjutnya, tabel penelitian terdahulu dalam penelitian ini terdapat 2 jurnal internasional dan 10 jurnal nasional. Selanjutnya terkait dengan kerangka penelitian, dalam penelitian ini terdapat 4 variabel independen, yaitu yang pertama, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dengan komisaris independen, serta komite audit, dan dalam penelitian juga menggunakan variabel kontrol, yaitu level serta size terhadap variabel dependennya, yaitu manajemen laba. Untuk hipotesis dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 hipotesis, di mana yang hipotesis pertama yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hipotesis kedua yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, dan hipotesis ketiga dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, serta hipotesis keempat yaitu komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Selanjutnya terkait dengan metodologi penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini akan menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian 5 tahun, yaitu pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Untuk desain penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif kausalitas, di mana bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk jenis datanya menggunakan data sekunder sebab menggunakan laporan tahunan perusahaan. Dan untuk teknik pengumpulan datanya, dalam penelitiannya akan menggunakan 2 metode, di mana metode yang pertama itu metode dokumentasi, sebab pengumpulan datanya menggunakan laporan tahunan perusahaan yang sudah ada. Dan untuk metode studi pustakanya, sebab menggunakan pengumpulan datanya berdasarkan artikel atau jurnal penelitian terdahulu. Untuk populasi dan sampel dalam penelitian ini akan menggunakan teknik explosive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria serta pertimbangan tertentu. Selanjutnya, dalam penelitian ini akan membahas terkait dengan kriteria pemilihan sampel, di mana dalam penelitian ini terbagi menjadi 7 kriteria. Yang pertama itu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015 hingga tahun 2020. Yang kedua, perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunnya pada situs resmi BSI atau pada situs resmi perusahaan yang bersangkutan selama tahun 2015 hingga tahun 2020. Yang ketiga itu perusahaan manufaktur yang memiliki laba positif selama tahun 2015 hingga tahun 2020. Yang keempat, perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 hingga tahun 2020. Yang kelima, itu perusahaan manufaktur yang menggunakan mata uang rupiah dalam penyajian laporan keuangannya selama periode 2015 hingga tahun 2020. Dan yang keenam, perusahaan manufaktur yang memiliki kepemilikan manajerial selama tahun 2016 hingga tahun 2020, serta perusahaan manufaktur yang memiliki kepemilikan institusional selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Selanjutnya merupakan tabel operasionalisasi variabel, di mana dalam penelitian ini yaitu variabel dependen, manajemen laba, menggunakan pengukuran variabel discretionary accrual model Kotari dengan skala pengukurannya rasio. Untuk variabel independen yang pertama yaitu kepemilikan manajerial, menggunakan pengukuran variabel yaitu jumlah saham yang dimiliki manajemen dibagi dengan jumlah saham beredar dengan skala pengukurannya rasio. Untuk variabel independen yang kedua yaitu kepemilikan institusional dengan menggunakan pengukuran variabel jumlah saham yang dimiliki oleh institusional dibagi dengan jumlah saham beredar
Dengan skala pengukuran rasio, untuk variabel independen yang ketiga itu Dewan Komisaris Independen, menggunakan pengukuran variabel jumlah Dewan Komisaris Independen dibagi dengan total anggota Dewan Komisaris dengan skala pengukuran rasio. Untuk variabel independen yang keempat itu Komite Audit menggunakan pengukuran variabel jumlah rapat komite audit dalam setahun dengan skala pengukuran nominal. Untuk variabel dummy dalam penelitian ini yaitu pandemi COVID-19, ini menggunakan pengukuran variabel dummy di mana sebelum masa COVID-19 ditandai dengan angka 0, yang untuk semasa pandemi COVID-19 ditandai dengan angka 1. Untuk skala pengukurannya yaitu nominal, serta variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu yang leverage itu menggunakan pengukuran variabel total liabilities dibagi dengan total aset dengan skala pengukuran rasio, dan variabel kontrol yang kedua itu fund size menggunakan pengukuran variabel logaritma natural total aset dengan skala pengukurannya nominal. Selanjutnya untuk teknik pengolahan datanya di sini penelitian ini akan menggunakan Microsoft Excel serta IQ 10, dan untuk analisis datanya menggunakan analisis statistik deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis data kuantitatif untuk melihat gambaran terkait dengan variabel penelitian. Untuk analisis data yang kedua yaitu analisis persamaan regresi linear berganda dengan menggunakan dua model regresi. Yang pertama yaitu sebelum pandemi COVID untuk periode 2016 hingga 2019 dan untuk semasa pandemi COVID yaitu periode 2020. Selanjutnya untuk analisis regresi data pandang dalam penelitian ini akan menggunakan 3 tahap pengujian yaitu uji Chow, uji Hussman, serta uji Langrenk multiplier. Selanjutnya untuk uji asumsi klasiknya dalam penelitian ini akan melewati 4 tahap pengujian yaitu uji normalitas, multikolonialitas, uji heteroskedasivitas, dan uji autokorelasi. Dan untuk teknik pengujian hipotesisnya dalam penelitian ini akan menggunakan uji kelayakan model Gartner Fit yang dimana nantinya akan diukur menggunakan koefisien determinasi serta menggunakan uji parsial atau uji teks. Demikian presentasi terkait dengan singkat proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sebelumnya saya minta maaf Pak Muklis karena tadi itu saya ujian kompetensi asesor BKD Pak. Jadi sekarang itu BKD asesor BKD itu ditulang Pak, ditatar ulang. Jadi kalau nggak lulus berhenti jadi BKD Pak. Jadi kalau nggak lulus ya tadi saya ujian tadi itu. Jadi agak terlambat saya. Tadi setelah jam 4 sebelum 4 lulus selesai. Oke itu Pak Muklis. Oke baik Saudari Iin Zubaida ya atas presentasinya. Sangat bagus PowerPoint-nya ya. Buat di mana? Buat di mana? Buat di PowerPoint biasa, Pak. Oh, orang lain tuh kamu bikin? Orang lain bikin kamu sendiri? Kenapa, Pak? Bikin sendiri atau diupayain sama orang lain? Bikin sendiri dong, Pak. Bikin sendiri, bagus ya. Iya, Pak. Ini, yalah. Oke, dengan demikian kita beri waktu kepada Pak Muklis untuk menanggapi. Atau Bu Vina boleh terserah Pak Muklis saja dulu ya. Silakan Pak Muklis. Vina dulu boleh Pak? Oke, Vina. Oke, terima kasih Mas Parta, Pak Muklis. Saya dulu ya. Oke, Iin selamat ya sudah sampai ke tahap ini ya. Sedikit lagi menyelesaikan bab 4 dan 5 selesai skripsinya ya. Selesai skripsi bisa jadi sarjana ilmu. Menarik ya, di sini tadi presentasinya bagus, PowerPoint-nya bagus seperti kata Mas Panta. Cuma kalau saya saran ya dalam penuturannya itu terlalu cepat. Jadi saya bingung. Mungkin karena sudah lelah ini keberapa ya. Jadi mata juga udah nanam. Jadi kalau bisa nanti yang akan datang di tempat lain itu kalau presentasi speednya agak dikelanin dikit. Mungkin ini baterainya ya jadi cepat. Gitu ya masukannya sehingga saya harus ketinggalan tapi nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan saya bisa. Oke. Kita lihat dari latar belakangnya. Ngambil kan ini ada dua ya, ada hubungan antara IGCG sama manajemen.
Nah, di sini kan kalau kita lihat di sini alasannya manajemen laba itu kok negatif semua ya. Padahal kalau lihat dari landasan teoritis saya lihat itu cukup jelas ya dijelaskan poin-poin tentang manajemen laba. Ya, jadi sebenarnya manajemen laba itu tujuannya tidak negatif aja, tidak menggabungkan laba aja, tidak itu ya. Sebenarnya ada unsurnya yang juga karena dalam akuntansi dibolehkan. Ada juga di dalam bab 1 sampai 3 ini ya, di bab 2-nya saya baca juga ya. Jadi artinya saya mau mengingatkan Anda kalau manajemen laba itu tidak selalu berarti negatif. Ya, itu aja ya ini. Yang pertama. Kemudian di sini dijelaskan di pendahuluannya kalau Indonesia itu termasuk negara yang menerapkan GCG-nya lemah gitu ya. Nah, itu dari siapa itu? Penelitian Indonesia, penelitian internasional apa gimana? Dari internasional Bu, dari ASEAN Corporate Governance Bu. Oke, ya. Jadi yang dilihat faktornya sama seperti yang dilihat. Mereka melihat faktornya apa? Saya nggak baca jurnalnya kan, boleh mungkin dijelaskan. Di sini yang mereka tinjau itu apa aja? Maaf Bu, apa Bu? Yang diteliti ya sampai kesimpulannya itu Indonesia dianggap negara yang lemah melaksanakan BCG. Gitu. Iya Bu. Bukan iya, maksudnya atas dasar apa lembaga peneliti itu menyimpulkan kalau Indonesia itu lemah gitu. Berdasarkan market ratingnya Bu. Market rating untuk saya sih nggak dari ini ya Bu, kan itu ASEAN Corporate Governance itu kan association itu dia melakukan award ya Bu. Terus saya lihat dari laporannya itu ada tabel yang menyebutkan bahwa Indonesia itu urutan ke-12 dibandingkan negara lain Bu. Begitu. Apanya? Ini kan dalam menerapkan good corporate governance Bu. Oke, market apa award apa tadi di sepintas coba deh, ada di dalam tayangannya nih, coba deh dilihat lagi. Sebentar ya Bu. Ya. Ya, ada di halaman 6. Ada di halaman 6 dari satunya IN. Ibu, untuk laporannya sebentar ya Bu, soalnya saya belum dapat yang
dari ASEAN Corporate itu Bu, saya lupa nyimpennya di mana. Oke, nggak masalah. Tapi di sini ya, halaman 6. Ya, Iya ini Bu. tabel ini berbicara tentang apa? Karena di sini sumbernya aja di situ dijelaskan. Sumber Corporate Governance Association. Nah, ini tabel ini mau nerangin apa? Biasanya kalau tabel itu ada judulnya, ya. Nah, jadi mau nerangin jumlah penduduk Indonesia tahun sekian. Nah, ini benar tentang award, tapi informasinya itu kurang kena, ya, kurang tepat sasaran. Karena saya melihat tabel ini masih bertanya-tanya gitu loh. Mungkin tabel ini bisa dilengkapi lagi. Maksudnya apa itu? Apakah dia manajemen labelnya atau GCG-nya sekarang? Untuk GCG-nya sih Bu. GCG-nya. Corporate Governance-nya Bu. Oke, jadi nanti judul tabel ini ditambahkan ya ini ya, bukan sumbernya aja, ada judulnya. Ini tabel berbicara tentang apa? Kalau ini berdasarkan hasil penelitian di Asia Corporate ini adalah pemeringkatan negara yang menerapkan GCG seperti itu. Iya betul Bu. Oke, nanti ditambahkan ya judul tabel ya. Iya betul. Nah, kemudian berdasarkan hasil penelitian di Indonesia emang benar Indonesia itu penerapan GCG-nya sangat lemah. Ada nggak? Kalau saya baca dari penelitian terdahulu beberapa Bu mengungkapkan iya seperti itu Bu. Terus berdasarkan ASEAN Corporate Governance Association juga menunjukkan kalau Indonesia ini paling rendah Bu skor ya Bu dibandingkan dengan negara lain Bu. Seperti itu Bu. Oke. Jadi kalau Hong Kong, Singapura, Taiwan. Jadi seperti itu mungkin bisa nanti dengan ini ya untuk saran penelitian berikutnya ya bisa ditambahkan ya penelitian selanjutnya bisa melihat apakah benar Indonesia itu penerapan GCG-nya sesuai atau sama dengan si Asia Corporate Governance Association ya. Jadi belum ada secara teoritis belum ada yang membuktikan kan kalau hanya dari segi ini diambil sedikit ini diambil sedikit. Jadi itu bisa ditambahkan ke saran penelitian selanjutnya. Oke, kemudian dari GCG-nya ini ada 5 yang diteliti ya. Kalau saya boleh tahu semuanya GCG ada berapa faktor? Ini kalau dari penelitian ini cuma 4 Bu. 4 saja Bu yang diambil. Oh iya, yang kelima itu pandemi. Maaf. Iya. Ya, 4 dari berapa? Kalau saya sih dari penelitian terdahulu itu Bu, saya ngambilnya itu cuma 4 Bu. Kalau gitu. untuk yang terdahulu memang ada tambahan kualitas audit mungkin ya Bu. Yang ada saya tahu seperti itu Bu. Ada lagi bedanya kualitas audit, kemudian ada lagi? Sejauh itu yang saya tahu itu aja sih Bu. Itu aja. Jadi yang ini hanya dibatasi cuma 4 aja ya. Iya, betul. Kemudian dari hipotesis sementara itu semuanya berhubungan negatif dengan manajemen laba. Bisa nggak diterangkan ini? Kenapa? Iya Bu, karena kan dalam penelitian ini kan saya akan membahas terkait dengan good corporate governance itu dari segi pengawasannya ya Bu. Jadi mengapa saya mengambil hipotesis semua negatif itu mungkin dengan adanya good corporate governance yang dalam perusahaan ini dapat mengurangi adanya praktik manajemen laba Bu. Makanya saya menggunakan hipotesis semuanya negatif Bu terhadap manajemen laba. Seperti itu Bu. Oke, itu menurut IIN. Gimana menurut teori? Kalau untuk teori keagenan ya Bu, kepemilikan manajerial juga termasuk dapat menyelaraskan kepentingan prinsipal dengan agen Bu. Dan dapat juga mengurangi Bu adanya praktik manajemen laba sebab adanya semakin misalnya kepemilikan manajerial semakin tingginya kepemilikan manajerial, maka semakin rendah juga praktik manajemen laba sebab pengawasan yang terjadi di perusahaan itu semakin lebih efektif serta optimal Bu. Seperti itu Bu. Oke, jadi semakin bagus kepemilikan manajerial, semakin banyak maka manajemen labanya kecil gitu. Semakin rendah Bu manajemen laba karena kan adanya pengawasan Bu. Ya, kecil sama rendah sama ya. Oke. Nah, jadi
Jadi menurut teori juga seperti itu, kemudian pengen kita buktikan ya apakah benar. Nah, Iya, hasil penelitian yang sudah diteliti ada 15 jurnal yang dibaca, ini gimana? Apakah semuanya menghasilkan hubungan yang negatif ini? Apa teman? untuk 12 jurnal Bu, berbeda-beda Bu untuk hasil penelitiannya Bu. Ada yang bilang positif, ada juga yang bilang negatif, serta ada yang bilang juga tidak berpengaruh Bu. Seperti itu Bu. Oke, ada yang signifikan, ada yang positif, ada yang tidak berpengaruh. Iya Ya. Bu. Oke. Jadi kalau seperti itu kita ngikutin teori aja ya, teorinya negatif, maka kita ikutin negatif, jadi one tail. Iya Bu. Oke, kemudian di pendahuluan lagi, balik ke pendahuluan lagi. Nah itu kan ada apa yang mau diteliti ya, sama tujuannya. Ya, tujuan penelitian, manfaat sama tujuan deh kalau nggak salah. Nah itu kan yang itu kan menjawab ya penelitian ini mau meneliti tentang apa ya. Iya Bu. Itu ada sedikit tambahan aja sih, tambahan kata-kata kami di situ ngegantung ya. Kata-kata kamu itu banyak yang menggantung. Oke, kita coba buka dulu sebentar. Iya. Satu ya, masih satu. Nah di sini tujuannya, nah tujuan ini untuk memperoleh bukti empiris terkait berikut ya. Pengaruh kepemilikan media terhadap manajemen apa? Ya, ini ada pengaruh. Nah, ini sebenarnya kan kalau tujuan itu menjawab dari rumusan masalah ya. Iya Bu. Jadi sebenarnya apakah kepemilikan media berpengaruh terhadap? Nah, ini kita mau buktiin. Jadi tujuannya apakah kepemilikan media mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba? Bukan pengaruh ya. Kata-katanya aja sih sebenarnya saya ngerti maksudnya, cuma ini kurang pas gitu. Mungkin itu bagus ya tujuan penelitian ini memperoleh bukti empiris bahwa dia mempunyai pengaruh terhadap laba gitu. Kepemilikan Indonesia mempunyai pengaruh terhadap laba aja ya, tambah diubah sedikit aja itu sih. Oke, itu tentang tujuan. Kemudian satu lagi yang terakhir itu tentang sampel ya. Sampel ini perusahaan manufaktur. Nah, kalau kamu punya itu bagus karena perusahaan manufaktur itu banyak sekali perusahaan manufaktur. Nah, ini mungkin kalau kita ambil apakah yang manufaktur yang bagaimana, yang 45 atau yang bagaimana ya, sehingga diharapkan ini yang seragam gitu ya, yang homogen aja. Kalau manufaktur kan macam-macam tuh, ada beberapa industri yang termasuk dalam perusahaan manufaktur. Ya, yang pertama dia kalau semua banyak banget, ya, kemudian kalau mempunyai akan banyak kesulitan nanti ya. Kalau misalnya dia homogen satu subsektor atau mempunyai kriteria yang sama gitu loh. Atau bisa dilihat dari perusahaan yang menerapkan GCG aja gitu kan, nggak semua perusahaan ini mempunyai data yang ada GCG-nya. Ya, ini sudah ada ya sampelnya. Coba dilihat deh dari sini nomor 1 sampai berapa? Sampai 26 Bu. Nah, apa alasannya cuma 26? Sedangkan setahu saya manufaktur itu banyak banget loh. Oh ini Bu, sebenarnya ini yang sudah masuk kriteria sampel ya Bu. Jadi ada 26 kriteria sampel Bu. Seperti itu Bu. Kalau untuk populasinya ada 199 Bu, bisa manufaktur. Tapi setelah saya memasukkan kriteria sampel di atas ini Bu, terdapat 25 perusahaan Bu. Oke, kriterianya apa lagi? Coba bisa diulang ini Bu. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015 hingga tahun 2020. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunannya pada situs resmi BI atau pada situs resmi perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, perusahaan manufaktur yang memiliki laba positif. Yang keempat, perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangannya pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember.
Yang kelima, perusahaan manufaktur yang menggunakan mata uang rupiah dalam penjualan laporan keuangannya. Yang keenam, perusahaan manufaktur yang memiliki kepemilikan manajerial, serta perusahaan manufaktur yang memiliki kepemilikan institusional. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi nanti kan ini udah dari 100 berapa itu nanti dikasih tahu aja berapa jumlahnya. Sehingga sampai ke 26. Ya, baik, Bu. Oke. Masa sih cuma dari 26 tuh? Nah itu loh, bingung Pak. Jadi yang menerapkan Jadi, yang nggak punya kepemilikan institusional ada 100 berapa tuh? 160. Saya sih sudah mencobanya nih Pak ya, untuk samplingnya seperti ini Pak. Dimana kalau untuk yang misalnya perusahaan yang terdaftar di BI, Pak saya tambahin angka 1, untuk yang tidak 0, dan hasilnya misalnya untuk 0, berarti selanjutnya ini tidak saya teliti lagi Pak, seperti itu Pak. Sampai Kita hasilnya betul. mendapatkan hasil 26. ya nanti diverifikasi banyak ya. aja kali ya. Tiba-tiba jadi syarat. Padahal itu syarat-syaratnya kayaknya bukannya semua memenuhi itu. Coba deh tadi syarat-syaratnya apa tuh? Pak, saya juga bingung. Oh iya Pak. Yang ini hanya yang lain. Coba ya, manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan di Bursa Efek selama ini pasti 100. apa ada yang nggak melaporkan itu? Bukannya wajib itu? Berarti dia 190 kan ini Jadi kalau enggak berarti lagi di itu delisting kali ya. Terus atau lagi kena sanksi. Terus perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunannya dalam situs resmi. Bukannya semua melaporkan dalam situs resmi, memang ada yang enggak. Terus perusahaan manufaktur yang memiliki laba positif. Nah ini dia nih. Jadi laba negatif nggak diteliti ya? Enggak Pak, karena saya menggunakan ada ROA-nya kan Pak. Nah ROA negatif nggak boleh. Gak boleh, tetap aja tuh. Dapus. Oh iya Pak, baik Pak. Dapus. Dengar lihat lagi itu. Iya Pak, sudah Pak. Boleh aja. Boleh aja ya. Dapus itu penting untuk variasi itu. Mungkin dia jadi semangat dia melakukan manajemen laba karena labanya lagi negatif. Kalau negatif orang termotivasi ya Pak. Iya. Oh iya, baik Pak. Terus apa lagi? Menggunakan mata uang rupiah. Semua juga menggunakan mata uang rupiah bukan? Emang ada yang nggak pakai rupiah? Ada Pak yang enggak pakai USD. Iya tapi dia nggak, rupiahnya nggak ada gitu. Untuk di laporan keuangan Biasa ada rupiah ada dolar bisa. pakai aja. Bukannya dua-duanya ada. Oh, Masa di Bursa Efek dampingi itu. Kayaknya di bursa syarat dia boleh listing di Bursa Efek Indonesia ya harus buat laporan keuangan dalam rupiah dong. Tanya itu dibuat aja kali ya. Emang iya begitu ya? Ya. Jual dapus itu. Yang nomor 4. Dapus aja. Terus memiliki kepemilikan manajerial. Oh. Berarti kalau yang nggak memiliki, berarti yang 0% dibuang ya? Iya Pak. Yang 0 dibuang. Yang 0 dibuang ya. Padahal 0 itu kan berarti kepemilikan manajerialnya kecil, gitu kan? Ya kan? Kepemilikan manajerialnya sangat kecil, yaitu 0. Tapi malah dibuang. Perlu juga tuh. Perlu juga. Ya enggak? Ya Pak Sparta. Perlu juga dapusnya. 0 itu kan, ya. 0 itu kan termasuk data ya Pak? Termasuk data. Operasi minus kan. Jadinya memiliki kepemilikan manajerial. Jadi kalau itu dihapus, berarti kamu hanya mau membedakan yang kepemilikan manajerial 5% sama 15% gimana, gitu kan? Tapi kamu nggak mau membandingkan yang kepemilikannya 0% sama 15%, kamu nggak mau lihat perbandingannya gitu. Ngerti nggak Iin? Ngerti maksud saya? Kalau yang 0% kamu hapus, tapi misalnya ada yang 1% itu kamu ikutkan sampel. Tapi kalau 0% kamu buang dari sampel, gitu kan ya? Padahal yang kamu kan pengen lihat kalau kepemilikan manajerialnya 0% kayak apa, kalau 15% kayak apa, gitu kan? Tapi kalau yang 0% kamu buang, jadi kamu cuma mau membandingkan yang 1% kayak apa, yang 15% kayak apa. Tapi yang antara 0 sama 15 kamu nggak mau lihat, gitu kan? Ya nggak? Nah itu coba tuh dipikir lagi. Kemudian kepemilikan institusional yang memiliki.
Ini dasarnya apa nanti nih? Emang ada ya yang tidak dimiliki sama sekali oleh perusahaan institusional itu tuh dihilangin gitu ya? Iya, Pak. Karena sebetulnya kalau dia tidak dimiliki oleh perusahaan, oleh kepemilikan, oleh institusional, kemungkinan besar dia akan melakukan manajemen laba kan? Iya, Pak. Ya enggak? Iya. Tapi malah kamu hilangin dari sampel. Iya enggak? Iya. Misalnya nih PT ABC. PT ABC kepemilikan institusionalnya 0. Oke? Berarti kamu buang dia dari sampel. Iya, buang, Pak. Padahal kan kamu ingin tahu juga kalau yang nggak ada kepemilikan institusional sama yang ada berbeda nggak gitu kan? Iya nggak? Iya, betul, Pak. Ini motivasi membuangnya sampel kecil ya. Nah itu. Itu Pak motivasi itu, Pak. Jadi saya nggak lihat nih. Coba dipikir lagi tuh, dipikirkan lagi. Ujung-ujung nanti perusahaan tinggal 20 aja tuh, lihat tuh. Iya, emang tinggal 26 Pak. Iya, 20 tinggal 10 saja lagi. Itu besok tinggal 5 perusahaan. Iya, cuman apa kriterianya ini pembatasannya itu. Nah, kadang-kadang memang kebiasaan aja gitu, yang lain dibuang-buangin laba. Tapi setelah dipikir lagi, loh kenapa dibuang ya gitu kan? Gunanya Sempro kan kayak gini, Pak. Iya betul. Gunanya Sempro kan kayak gini, jadi makin banyak kepala kan makin banyak yang makin banyak lihat gitu kan. Justru kan kita pengen membandingkan antara yang tidak ada kepemilikan institusional sama yang ada kan gitu. Ya enggak? Nah justru ini kalau yang tidak ada malah kamu buang dari sampel, berarti kan kamu nggak bisa membedakan. Tujuan penelitianmu nggak bisa dilaksanakan dong. Iya, ya Kain, paham nggak Yin? Paham ya? Ya oke. Yang penting kamu udah paham lah masukan-masukan dari kami gitu kan. Ya, oke. Terus Bu Vina, jadi tadi kan dari 100 sekian menjadi sekian ya 20. Ya, jadi saya tuh nanti jadi nambah tuh. Karena 196 kalau saya banyak ambil saran saya ambil satu subscriber aja gitu Pak. Jadi kan nggak terlalu repot buang-buanginnya. Kalau ini kan banyak banget kita memilah-milahnya gitu. Itu aja sih. Ya jadi kalau ini nggak dibuang misalnya kan jadi tetap banyak jadinya ya jadi lagi kalau banyak sih boleh banget tapi waktunya ini kan takutnya nggak ini buru nanti pada saat inputnya tapi asal dia ada datanya masukkan aja nggak masalah. Oke, dari saya itu aja Pak Mudis. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, jadi Bu Vina itu saya rasa udah banyak dibahas, terutama mengenai independen variabelnya udah dibahas tadi ya. Saya rasa udah cukup jelas. Terus tadi pembatasan sampelnya juga udah dibahas. Saya mau lihat yang dependen variabelnya aja deh. Gimana dependen variabelnya? Coba deh kamu tadi saya kurang dengerin tuh, soalnya sambil nyetir. Ini Pak. Manajemen laba, oke. Terus dia pakai apa? Tadi apa? Kotari ya? Kotari ya. Kotari iya, tahun berapa Kotari, tuh? Pak. Tahun berapa tuh Kotari? 2005 Pak. 2005. Untuk perhitungannya ada di bab 3 Pak. Coba lihat. Kotari 2005 yaitu Pak. Coba ke atas dulu. TA-nya tadi nyarinya laba dikurangi CFO ya. Iya. Laba dikurangi CFO. Terus nanti dibagi dengan total aset. Terus diregresikan terhadap perubahan revenue, PPE sama ROA. Oh, ini modelnya ya. Modelnya Kotari berarti perbedaannya di ROA ini ya. Iya Pak, betul. Kalau revenue sama PPE itu kan Jones sama dan kawan-kawannya itu. Jadi ada masuk ROA di sini.
Oke, terus setelah itu total accrual. Oke, terus accrual non diskresioner adalah gimana itu? Ini dikurang, yang tadinya kan tidak dikurang sama perubahan revenue ya Pak, pendapatan. Sekarang ini dikurangi dengan perubahan piutang bersihnya Pak, untuk non discretionary accrual. Jadi untuk dapat discretionary accrual itu dari total accrual periode tahun ini dibagi dengan total aset periode sebelumnya dikurang dengan non discretionary accrual Pak, untuk discretionary accrual dari Kotari, seperti itu Pak. Oh gitu ya, sama berarti. Jadi discretionary accrualnya tadi, coba lihat tadi. Discretionary accrual itu. Oh, discretionary accrual seperti ini Pak. Non discretionary accrual adalah total accrual dikurangi non discretionary accrual. Oke. Non discretionary accrualnya dari mana? Dari ini Pak. Predicted value. Predicted value bukan? Oh bukan, nggak pakai predicted value ya? Enggak Pak. Oh. Saya nggak ngerti deh. Jadi pertama, coba. Pertama TA diregresi dulu terhadap revenue. Ini pertama kan, sampai sini saya ngerti nih. Total accrual diregresikan terhadap perubahan revenue, aktiva tetap sama ROA. Nanti kan ketemu tuh dapat B1, B2, B3, B4-nya dapat kan, sama E-nya dapat. Sama E-nya dapat. Udah, terus non discretionary accrual adalah itu, terus delta revenue kurangi receivable bagi itu PPA. Oke, terus non discretionary accrualnya ini dari mana? Dari entar lu jangan digerakin dulu. Non discretionary accrualnya itu merupakan hasil regresi ini atau gimana? Iya Pak, ada regresi dari aktual dikurang dengan non discretionary accrual. Ya, ini nih NDAC sebentar. Coba deh dari awal dulu yang atas. Nah, oke. Nah, ini regresi yang pertama ini ya. Regresi yang pertama ini itu kan total accrual diregresikan terhadap delta revenue, aktiva tetap, sama ROA tahun lalu ya itu ya? Iya Pak. ROA tahun lalu. Oke, terus setelah diregresikan terus gimana? Menentukan non discretionary accrual ya Pak. Bentar dulu, saya nggak tahu yang atas dulu. Ini setelah kamu meregresikan ini lalu kan ketemu tuh beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, predicted value sama error. Kalau kita meregresikan kan akan ketemu itu. Iya Pak. Ya enggak? Iya. Kalau kita meregresikan Y terhadap X1, X2, X3, X4, nanti kita akan dapatkan Y topi namanya. Y topi itu adalah nilai Y kalau koefisiennya diganti dengan B1 topi, B2 topi, B3 topi dan seterusnya. Predicted value-nya. Nah, itu ketemu tuh total accrual yang predicted. Lalu kita akan ketemu B1, B2, B3, B4 itu ketemu dapat, predicted value dapat, sama errornya dapat. Oke? Nah, terus setelah itu kamu apakan tuh? Hasil regresi itu. DD kan juga dibuat untuk menentukan discretionary accrual. Oh, dibuat untuk menentukan discretionary accrual ya Pak? Discretionary accrual. Mana discretionary accrualnya? Ini Pak, kan rumusnya seperti ini. Total accrual. Total accrual dikurangi non discretionary accrual. Oh gitu ya. Jadi gini, ini mungkin kamu kurang jelas ini ya. Kamu kan belum melaksanakan ini ya. Iya, jadi gini, coba lihat ya. Jadi di atas itu yang pertama tadi, ini regresi yang pertama ini nanti kamu akan dapat
predicted value dari TA. Predicted value dari TA, total accrual ya. Predicted value dari total accrual. Ya itu kalau dipakai program itu kita tinggal minta aja keluarin predicted value, dia nanti akan keluar tuh predicted value-nya. Ya, kita minta keluarin errornya, akan keluar tuh errornya. Gitu ya. Nah, jadi predicted value-nya itu akan keluar. Nah, predicted value-nya itu nanti kamu pakai untuk mengurangi total accrual. Di bawah tadi, di bawah. Jadi ini NDACC itu merupakan predicted value dari regresi yang pertama tadi. Ngerti nggak? Jadi NDACC itu adalah predicted value. Itu kalau di statistik namanya Y topi. Y yang pakai topi di atas. Ya. Itu setelah ketemu nanti dikurangkan pada total accrual. Total accrual itu data hasil pengurangan antara laba dengan cash flow from operation. Nah, itu kamu kurangin nanti itu ketemulah itu DACC. Oke, oh ya gitu ya. Oke. Ya. Ya, cuman ini kamu anunya kurang, narasinya kurang kamu jelaskan ya. Jadi gini. Jadi NDACC itu adalah predicted value hasil regresi yang di atas. Nah, ini kan nanti ketemu predicted value. Nah, predicted value-nya itu adalah merupakan hasil merupakan non discretionary accrual, mestinya begitu ya. Tapi kenapa kok ada non discretionary accrual lagi di bawah itu? Nah, ini yang saya bingung nih. Kenapa kok ada non discretionary accrual di sini? Menentukan accrual non discretionary minus revenue. Ini cuma bedanya di minus revenue aja ya? Piutang. Minus receivable aja ya? Iya, Pak. Ini apa maksudnya ini? Non discretionary accrual itu diregresikan lagi gitu ya? Oh, berarti predicted value dari yang di atas itu diregresikan lagi terhadap persamaan yang nomor 3 ini. Gitu. Ya. NDACC itu kan ada NDACC tuh. Iya, Pak, ini, Pak. NDACC itu adalah predicted value dari persamaan 2 gitu. Persamaan 3. Ini, Pak. Nah, kamu sendiri belum begitu ngerti. Jadi gini ya, kemungkinannya begini. Predicted value dari persamaan 3 itu diregresikan lagi dengan revenue tapi dikurangin receivable ya. Nggak ngerti saya nih. Nggak ngerti. Coba dibaca lagi nih. Ya, coba dibaca lagi nih maksudnya apa nih? Kemungkinan itu salah satu itu antara yang 2 dan 3 itu salah satu dipakainya tuh. Jadi pokoknya yang namanya predicted value itu adalah non discretionary-nya itu. Nah, kalau yang predicted value non discretionary berarti yang non discretionary ya errornya itu. Ngerti nggak? Oh, iya, Pak. Ya. Coba ini nanti kamu baca lagi tuh Kotari. Ya, baca lagi tuh Kotari terus sampai kamu paham betul ini. Ya, kalau nanti mau diskusi sama saya boleh nih, ya. Kalau masih kamu bingung menentukan arahnya, karena ini kayaknya kamu belum ngerti nih. Kayaknya kamu belum ngerti deh ini antara persamaan 3 sama persamaan 4 ini kayaknya kamu belum ngerti nih. Ya, oke. Terus, nah itu diregistrasikan ke sana ya, oke. Oke, ya. Ya, saya rasa bisa dicoba nih, udah bagus bisa dicoba. Cuma nanti antara ini aja nih saya belum ngerti nih. Ya, antara persamaan berapa tuh? 4 sama persamaan berapa tadi? 3 sama 2. 4 sama 3, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Itu coba kamu baca lagi gimana sebetulnya. Kenapa kok NDAC itu begitu? Itu kamu harus ngerti tuh. Kenapa NDAC itu begitu gitu. Jadi gini, total accrual itu kan pasti tergantung pada penjualan kan. Ya enggak?
Iya. Total accrual kan pasti tergantung pada penjualan. Makin banyak penjualan kita, makin banyak kita menjurnal debit piutang kredit sales, ya enggak? Betul. Nah, padahal debit penjualan kredit sales itu, debit piutang kredit sales itu biasanya untuk melakukan income increasing. Ya kan? Makanya di situ ada receivable di situ, dikurangi dengan pertambahan receivable di situ. Ya. Nah, jadi makin banyak penjualan berarti makin besar accrual yang tidak ada diskresi, itu loh, ya. Kemudian makin banyak aktiva tetap, makin banyak dong beban depresiasi, gitu kan. Nah, beban depresiasi itu kan masuk di TA itu sebagai pengurang, ya. Nah gitu. Tapi kalau yang ROA ini saya belum pernah baca nih, ROA ini. Jadi ini mungkin model Kotari tahun 2005 ya. Iya Pak. Ya ini udah oke, cuman dari persamaan 1, 2, 3, kalau 1 kan cuman 2, 3, 4 itu coba dibaca lagi jurnal aslinya sehingga kamu ngerti bener gitu loh. Ngerti bener kenapa begitu. Ya. Oke. Nah, terus gini. Setahu saya tuh sebetulnya penelitian manajemen laba itu inkonklusif sebetulnya. Inkonklusif. Jadi seperti apa namanya? Seperti kalau A maka B, kalau B maka A gitu loh. Jadi kan nggak jelas gitu ya. Jadi misalnya gini. Misalnya kalau pasar efisien, maka discretionary accrual itu tidak akan menaikkan harga saham, misalnya gitu. Ya kan? Kalau pasar efisien, perusahaan menaikkan laba dengan menaikkan discretionary accrual, maka harga saham nggak akan naik. Gitu kan? Nah, terus dibalik lagi. Kalau discretionary accrual naik, kemudian harga saham naik, berarti pasar tidak efisien. Gitu kan? Berarti untuk menguji discretionary accrual harus ada asumsi dulu bahwa pasar efisien, gitu kan? Nah, sedangkan untuk menguji pasar efisien apa enggak harus diuji lagi discretionary accrual ditanggapi oleh pasar apa enggak gitu. Jadi itu inkonklusif gitu. Ya, penelitian manajemen laba itu memang selalu seperti itu. Ya, selalu seperti itu, memang tidak. Makanya kemudian ada yang pakai gini. Jadi mereka nggak berani, peneliti-peneliti itu yang di jurnal-jurnal internasional itu, mereka nggak berani menyebut good corporate governance berkorelasi negatif dengan manajemen laba. Nggak berani ngomong gitu. Nggak berani ngomong gitu. Dia hanya berani indikator good corporate governance berkorelasi negatif dengan indikator manajemen laba. Ya, karena dia tetap nggak yakin bahwa ini benar-benar manajemen laba gitu. Ada yang seperti itu. Ya, jadi itu nanti setelah kamu jalan nanti kamu pikirkan lagi tuh. Ya, karena kamu harus paham benar tuh Kotari, kenapa Kotari pakai modal itu. Modal itu jangan kamu asal contoh aja terus pokoknya ini Kotari, jangan gitu. Kamu berusaha memahami apa yang ada di pikirannya Kotari itu. Ya, apa yang ada di pasaran Kotari. Saya duga modelnya Kotari itu yang tengah ini aja nih, yang tengah ini, yang atas itu mungkin yang 2 tadi, coba lihat 2, yang 2 itu mungkin bukan Kotari kali enggak. Oh, ini terus kan kenapa yang bawah kok nggak ada roanya ya? Yang mana Pak? Yang bawah yang persamaan. Oh, ada ruannya juga ya? Oh, ya, ada ruannya di bawah ini ya. Oke. Nah, jangan-jangan yang namanya Kotari itu yang nomor 3 ini, yang nomor 2 itu kan nggak dikurangin pertambahan receivable ya? Enggak Pak, nggak ditambahin. Nggak dikurangin pertambahan receivable, itu revenue aja. Iya Pak. Perubahan revenue aja. Jadi ini pemikirannya tuh, dasar pemikirannya kamu harus ngerti.
Kalau penjualan makin banyak atau perubahan penjualan, bukan penjualan, delta penjualan makin banyak, maka akan makin banyak pula perusahaan menjurnal debit piutang kredit sales. Ya enggak? Nah, debit piutang kredit sales itu kan masuk di TA. TA itu kan laba kurangi OCF, ya enggak? Laba kurangi OCF. Nah, laba kurangi OCF itu masuk di debit piutang kredit sales tadi. Debit piutang kredit sales itu kan sales yang tidak diikuti kas masuk, ya enggak? Ya, sales yang tidak diikuti kas masuk itulah total accrual. Betul loh, ya. Jadi tolong kamu baca lagi ini. Saya duga yang namanya modal accrual itu, model Kotari itu yang nomor 3 ini, nomor 3. Yang nomor 2 itu masih kurang perfect kali. Kenapa nggak dikurangin receivable tuh? Ya, coba kamu cek lagi deh. Kalau 2 begini jadinya bingung. Yang mana nanti yang dipakai untuk memprediksi DA, discretionary accrual? Yang mana? Ya. Kalau misalnya pakai yang ketiga ini maksudnya non discretionary accrual. Jadi yang kalau pakai yang maksudnya kalau misalnya yang ketiga doang ini maksudnya non discretionary accrual. Itu dia. Ya, jadi itu NDAC ya. Jadi NDAC itu diambil dari persamaan 1 ya. Iya, Pak. Berarti predicted value dari persamaan 1 diregres lagi gitu. Iya, dengan menambahkan 2 kali diregres. Diregres lagi, tapi revenue-nya dikurangi dengan pertambahan receivable gitu ya. Iya, Pak. Kalau dulu seperti itu, Pak. Oh gitu. Oh ya NDAC. Jadi NDAC itu predicted value yang di atas diregresi lagi, tapi independent variabelnya dikurangin delta revenue, delta receivable gitu ya. Iya, Pak. Seperti itu sih, Pak. Oh gitu. Ya nanti barulah ketemu predicted value-nya merupakan NDAC, terus selisihnya merupakan DAC gitu. Iya, Pak. Oh gitu, ya. Ya oke kalau gitu. Ya, oke Pak. Oke, mudah-mudahan hasilnya bagus. Oke, terima kasih banyak Pak Muklis sama Bu Lina Spina. Masukannya banyak sekali, jadi silakan Iin Zubaida untuk mencatat semua itu ya masukannya dan untuk memperbaiki proposal dan skripsi nanti ya. Jadi mudah-mudahan skripsi cepat selesai, targetnya bisa akhir Desember sudah bisa selesai olah datanya dan penyusunan bab 4 ya. Ya ini. Oke, selamat ya. Lanjut selamat terus nih. biar cepat selesai. Ini kamu tadi tanya-tanya dong Pak Sparta. Ini kan kelas sore ya? Kelas sore Pak. Kelas sore masuknya dari 3 apa lulus SMA nih? SMA Pak, SMA. SMA kan? Iya, Pak. SMA Pak. Kamu lulus SMA berarti masuk Kemang tahun berapa? Tahun untuk angkatan 2017, Pak, tapi kalau masuknya awal 2018. Oh gitu, 2018, 19, 2021. 4 tahun Pak, 4 tahun ini. 4 tahun ya? Iya, Pak. Iin Perlina. Jadi lulus SMA ya? Iya, betul. Lulus SMA. Udah Terus kerja sekarang di mana, In? sambil kerja? Iya, udah kerja di kantor pengacara, Pak. Itu Kamu pengacara. SMA mana dulu? SMA mana? SMA-nya di SMK 20, Pak. SMK lagi. Kalau itu pengacara, dia ngerti hukum tuh. SMK-nya akuntansi. Akuntansi, Pak. Oh gitu. Ya oke. Bagus ya. Jadi bisa kerja sambil kuliah gitu. Iya, betul, Pak. Selama ini pulang kuliah langsung ke kampus gitu sebelum COVID. Iya, betul, Pak. Oke, bagus. SMK-nya daerah mana? Deket situ ya? Deket Kemang ya? Iya, Pak, daerah Fatmawati. Oh, daerah Fatmawati. Oke, terus kantor di mana sekarang? Deket situ. Di daerah Buncit, Pak. Oh, dekat. Oke, ya selamat ya. Kamu termasuk pasti orang tangguh tuh. Kerja sambil malam kuliah lagi. Iya. Pasti orang tangguh ya. Strong. Oke, selamat ya. Saya siap bantu nih. Kalau kamu mau tanya-tanya kontak aja saya. Iya. Ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Muklis. Dengan demikian berakhir sudah acara seminar proposal ini.
dengan berbagai masukan dari Pak Bukis sama Bu Tina. Dan mudah-mudahan In Parina bisa Parlina. Ini beda Pak. In Parina beda ya. Parlina. Parina itu penyanyi Bimbo. Dia nggak tahu, Pak. Nggak kenal dia. Ya. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Sparta, Pak Muklis, Bu, Ya, Ibu. foto bersama Foto lu. dulu. Ya, boleh Pak. Antung, foto dong. Senyum ya, ini. 1, 2, 3. Ya. Oke, ya. Jadi saya segitunya ke WA masing-masing. Ya, oke. Wah, ini Jangan lupa cantik. untuk ini beli Terima kasih takjilnya. Pak. Selamat Ya. Ya, makasih. Kasih Pak banyak. Muklis, makasih. Pak Sparta, Bu Vina, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Sama Antung. Ingin semangat ya, selesaikan skripsinya. Terima kasih Bu. Oke, biar cepat dulu. Saya paling deg-degan tuh kalau setelah sore itu bisa lulus itu, waduh hebat itu. Hebat. Banyak menghilang Pak, banyak menghilang. Iya, karena kerjaannya Iya. ya kan mikir biaya juga, mikir kerjaan juga, mikir Iya. Pamit ya Pak Sparta. Ya. Silakan Vin. Terima kasih Pak Untung. Assalamualaikum. Ya, Bu, makasih, Bu. Ya, ini ya. Iya Pak. Kan ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, assalamualaikum. Kita live dulu ya. Ya Pak. Pak Untung, Mbak Wulan, terima kasih atas bantuannya. Ya, makasih. Ya. Izinnya ya. Selamat ingin. Yeay.